Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Pak Thomas yang akan mengajari kalian di kelas 2. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2 subtema 1 yaitu tentang benda padat. Nah, apakah kalian sudah mengetahui tentang benda padat? Apakah sudah tergambarkan di pikiran kalian benda padat itu seperti apa anak-anak? Apakah ada yang tahu? Yap, jawabannya tepat. Benda padat adalah benda yang berbeda dengan benda lainnya karena benda padat itu merupakan benda yang keras ya. Seringkali disebutkan benda padat itu adalah benda yang keras. Nah, kemudian bentuknya tetap, memiliki berat dan isinya tetap. Namun benda padatan itu ada jenisnya anak-anak. Ada bentuk padatan dan butiran. Nah, apabila bentuknya padatan dan butiran itu seperti tanah, pasir, dan gula pasir tentunya, yang seringkali nampak di dapur rumah kalian. Kemudian, sifat benda padat ada yang lunak, lentur, dan keras. Nah, ini sifat-sifat benda padat itu ada 3 ya anak-anak. Kalau kalian harus tahu ini. Lunak, lentur, dan keras. Seperti itu. Kemudian, bentuk benda padat. Nah, benda padat itu berbentuknya padatan. Nah, padatan itu adalah benda yang keras ya anak-anak. Contohnya piring yang terbuat dari kaca, gelas yang terbuat dari kaca yang berfungsi untuk minum. Nah, piring juga ada fungsinya anak-anak, yaitu untuk menaruh makanan. Kemudian, benda padat yang berbentuk padatan, yaitu wajan yang terbuat dari logam untuk menggoreng makanan. Kemudian kendi yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi untuk menampung air minum. Nah, ini tanah liatnya sudah diolah ya anak-anak. Tanah liatnya sudah diolah sehingga kendinya itu menjadi padat. Kemudian benda padat yang berbentuk butiran. Benda padat yang berbentuk butiran ini terdiri dari bahan-bahan yang kecil anak-anak. Bahan-bahan yang tidak nampak ketika kita lihat dengan mata. Karena bongkahan-bongkahannya ini sangat kecil. Nah, contohnya tanah, kemudian pasir, semen, dan gula pasir. Nah, contoh yang pertama ini. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Nah, ini tanah. Apakah kalian mengetahui hal tersebut? Nah, tanah itu berguna untuk media budidaya tanaman. Kemudian pasir berguna untuk bahan campuran bangunan ya anak. Rumah kalian itu pastinya terbuat dari pasir ya. Nah, kemudian benda padat yang berbentuk butiran ada semen dan gula pasir. Nah, semen biasanya digunakan untuk campuran bahan bangunan, kemudian gula pasir berguna untuk membuat olahan makanan dan minuman. Kemudian sifat benda padat. Nah, sifat benda padat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tuh sifatnya lunak. Nah, sifatnya lunak jika ditekan bentuknya akan berubah. Contohnya plastisin atau lilin mainan dan tanah liat. Plastisin atau lilin mainan berguna untuk membuat suatu bentuk yang diinginkan. Nah, seperti yang nampak pada gambar tersebut. Kemudian tanah liat berguna untuk membuat beragam kerajinan tanah seperti hiasan vas bunga, kendi, celengan, dan lain-lain. Dan pastinya jika kalian tekan pada bagian plastisin atau tanah liat, bentuknya pasti akan berubah. Kemudian benda padat yang sifatnya lentur. Benda padat yang sifatnya lentur
apabila ditarik atau ditekan, bentuknya akan kembali seperti semula. Nah, ini seperti contohnya yaitu karet gelang, karet ban, dan penghapus karet ya. Nah, ini semisal kalian menarik sebuah karet ya, karet gelang. Nah, karet gelang itu pasti akan kembali lagi ke semulanya. Kemudian karet gelang ini berguna untuk mengikat bungkusan nasi. Nah, gado-gado atau makanan lainnya. Kemudian karet ban. Karet ban terbuat dari karet nilon yang dirancang untuk menyokong berat kendaraan. Kemudian sifat benda padat. Sifat benda padat yang kedua yaitu sifatnya lentur, yang contohnya karet penghapus. Nah, ini karet penghapus berguna untuk menghilangkan tanda yang dihasilkan dengan pensil. Yang ketiga, benda padat yang sifatnya keras. Nah, benda padat yang sifatnya keras ini apabila ditekan, benda tersebut tidak berubah. Contohnya piring, wajan, panci, dan kendi. Ada contoh lainnya kok anak-anak, seperti yang Bapak bawa ini ya. Yang Bapak bawa ini adalah HP. Nah, ketika Bapak tekan seperti ini, benda tersebut tidak berubah. Nah, maka dari itu, benda ini termasuk ke dalam benda yang padat dan sifatnya keras. Seperti itu anak-anak. Nah, ini contohnya piring yang terbuat dari kaca, kemudian gelas yang terbuat dari kaca, kemudian wajan yang terbuat dari logam untuk menggoreng makanan, kendi yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi untuk menampung air minum. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah belajar apa saja ini anak-anak. Dan pastinya kita belajar tentang benda padat kan anak-anak. Benda padat dan kenapa kok benda padat itu berbeda dari benda yang lain, kemudian kenapa benda padat bentuknya tetap dan memiliki berat serta isinya tetap. Nah, seperti itu. Dan sifat-sifatnya benda itu padat seperti apa. Nah, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak memiliki sebuah soal ya, soal tentang benda padat. Nah, ini kalian isi, kalian jawab berdasarkan bacaan yang sudah Bapak berikan. Seperti itu anak-anak. Apabila kalian sudah memahami tentang soalnya ini, Bapak akan menutup share screen-nya. Baik anak-anak, terima kasih.